Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 4A05 Akuntansi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Sekuritas Dilutif. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada Frederick Sakario dengan NIM 215, Rina Yuniati dengan NIM 163, Afilia Handayanti dengan NIM 169, Wirandi dengan NIM 173, Dianovia dengan NIM 185, dan Anissa Septiana dengan NIM 188. Berikut penjelasannya. Sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terdilusi. Dilusi sendiri artinya adalah penurunan persentase kepemilikan saham yang terjadi karena bertambahnya jumlah saham total, sedangkan investor yang bersangkutan tidak ikut membeli penerbitan saham baru tersebut. Sekuritas dilutif menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 50, 53, dan 55 itu meliputi yang pertama utang dan ekuitas. Utang itu merupakan kewajiban dan ekuitas itu merupakan modal. Yang kedua, utang yang dapat dikonversi. Maksudnya di sini adalah bentuk investasi di mana investor dapat mengonversikan piutang yang ia miliki terhadap suatu perusahaan menjadi saham dalam jangka waktu tertentu dan pada harga tertentu yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Yang ketiga adalah saham yang dapat dikonversi. Itu seperti obligasi konversi atau yang lebih dikenal dengan nama convertible bond. Itu merupakan suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Yang keempat adalah waran saham. Waran saham itu adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran atau perusahaan emiten. Dan yang terakhir itu adalah akuntansi untuk kompensasi saham. Itu seperti transaksi kompensasi non-karyawan, transaksi kompensasi karyawan, dan sebagainya. Yang pertama akan kita bahas itu adalah utang dan ekuitas. Jadi banyak kontroversi yang terkait dengan perlakuan akuntansi untuk instrumen keuangan ini. Itu seperti opsi saham, konversi efek, dan saham preferensi. Nah, apa sih itu opsi saham? Opsi saham itu adalah perjanjian yang memungkinkan investor untuk membeli yang disebut itu call atau menjual yang disebut put atau put saham dengan harga yang telah ditentukan pada atau sebelum tanggal tertentu. Lalu konversi efek. Di sini itu pemegang surat utang ini memiliki opsi untuk mengubah surat utang yang dimiliki menjadi saham dalam bentuk ekuitas. Perubahan itu tergantung beberapa hal seperti harga saham dan lain-lain. Contohnya, ketika suatu perusahaan membutuhkan 100 miliar untuk mendanai proyek baru, mereka bisa meminjam lewat penerbitan obligasi dengan kupon 12% yang jatuh tempo dalam waktu 10 tahun. Namun, jika perusahaan menerbitkan obligasi yang bisa ditukar ini, bunga yang wajib dibayarkan itu hanya 8% saja. Nah, selanjutnya itu ada saham preferensi. Saham preferensi itu adalah bagian dari saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa, yaitu membayar dividen pada tingkat waktu tertentu dan memiliki hak istimewa lain selain saham
biasa seperti pada hal pembayaran dividen serta saat terjadi likuidasi aset. Nah, jadi berhubungan dengan apakah perusahaan itu harus melaporkan instrumen-instrumen ini sebagai kewajiban atau sebagai ekuitas. Utang yang dapat dikonversi, contohnya yaitu PT ABC menerbitkan 1000 lembar obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai nominal Rp200.000 pada awal tahun 2013. Obligasi tersebut memiliki periode dengan nilai par Rp500. Suku bunga pasar untuk obligasi sejenis adalah 9%. 6 tahun dengan pembayaran bunga 7% setiap akhir Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 100 lembar saham. PV nilai nominal sama dengan Rp200 juta dibagi 1 ditambah 0,9 pangkat 6. Hasilnya 119.253.465. PV pembayaran bunga Rp14 juta dikalikan dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 tambah 09 pangkat min 6 dibagi titik 09. Hasilnya adalah Rp62.802.860. PV komponen liabilitas yaitu sebesar Rp180.056.325. Itu didapatkan dari Rp119.253.465 ditambah dengan Rp62.860. Nilai wajar obligasi pada tanggal penerbitan yaitu sebesar 200 juta dikurangi nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan yaitu sebesar Rp182.056.325. Nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal penerbitan sebesar Rp17.943.675. Sehingga pencatatan jurnalnya atas transaksi di atas adalah kas di debit dengan nominal 200 juta, utang obligasi di kredit 182 juta 56.325, agio saham ekuitas konversi yaitu 17 di kredit sebesar 17.943.675. Kondisi 1. Obligasi tidak dikonversi sampai maturity. Jurnalnya adalah utang obligasi di debit sebesar 200 juta dan kas di kredit sebesar 200 juta. Akun agio saham ekuitas konversi sebesar 17.943.675 dapat transfer ke akun agio saham biasa. Kondisi 2. Obligasi dikonversi saat maturity. Agio saham ekuitas konversi di debit yaitu 17.943.675, utang obligasi di debit yaitu sebesar 200 juta, saham biasa di kredit yaitu sebesar 50 juta dan agio saham biasa di kredit sebesar 167.943.675 Akun agio saham ekuitas konversi sebesar 17.943.675 ditransfer ke akun agio saham biasa. Utang yang dapat dikonversi. Pada kondisi ketiga obligasi dikonversi sebelum maturity. Nah, maturity itu sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan
untuk meningkatkan ukuran perusahaan yang dilihat dari kondisi finansialnya. Ini adalah daftar amortisasi obligasi jika obligasi dikonversi menjadi saham pada tanggal 31 Desember 2015. Pada tanggal 1 Januari 2013, nilai tercatatnya sebesar Rp182.056.325 yang dicatat dari komponen liabilitas yang dimiliki. Yang kedua, tanggal 31 Desember 2013, kas yang dibayarkan sebesar 14 juta yang diperoleh dari jumlah lembar obligasi yang dikalikan dengan nilai nominal. Kemudian, beban bunganya sebesar Rp16.385.69 yang diperoleh dari Rp182.056.325 yang dikalikan dengan suku bunga pasar yaitu 9%. Kemudian, untuk mencari amortisasinya, diskonto kita harus mengurangkan beban bunga dengan kas dibayarkan yang hasilnya Rp2.385.069. Lalu, amortisasi ini ditambahkan dengan nilai tercatat pada tanggal 1 Januari 2013 dan menjadi Rp184.441.394. Jadi, sama halnya untuk tahun berikutnya, yaitu 31 Desember 2014, kas yang dibayarkan yaitu 14 juta yang diperoleh dari jumlah lembar obligasi yang dikalikan dengan pembayaran bunganya 7%. Kemudian, beban bunganya Rp6.599.725. Amortisasi diskontonya Rp2.599.725. Kemudian nilai tercatatnya kita tambahkan nilai tercatat dari 31 Desember 2013 dengan amortisasi diskonto 31 Desember 2014 yang hasilnya Rp187.041.120. Pada tanggal 31 Desember 2015, kas yang dibayarkan sama seperti sebelumnya, yaitu sebesar 14 juta. Kemudian beban bunganya yaitu Rp16.833.701. Lalu amortisasi diskontonya yaitu Rp2.833.701. Kemudian nilai tercatatnya kita tambahkan nilai tercatat 31 Desember 2014 dengan amortisasi diskonto 31 Desember 2015 yang hasilnya menjadi Rp184.874.821. Agio saham ekuitas konversi ada di sisi debit yaitu sebesar Rp17.943.675. Utang obligasi ada di sisi debit yaitu sebesar Rp189.874.821 dan saham biasa ada di sisi kredit sebesar 50 juta. Agio saham biasa ada di sisi kredit sebesar Rp157.818.496. Selanjutnya saham preferen yang dapat dikonversi. Saham preferen yang dapat dikonversi itu sendiri adalah ekuitas, kecuali jika itu merupakan saham preferen yang dapat ditebus. Nah, penkonversian atau pembelian kembali didasarkan pada nilai buku yang tidak diakui kerugian atau laba. Selanjutnya, jumlah lebih yang dibayarkan di atas nilai buku sering didebit dari laba ditahan. Selanjutnya yaitu waras saham. Waras saham adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya penggunaan waran dapat berdampak dilusi dengan mengurangi jumlah EPS.
Nah, situasi penerbitan waran dibagi menjadi 3. Yang pertama, agar sekuritas lebih menarik. Yang kedua, preemptive right kepada pemegang saham. Ketiga, kompensasi kepada karyawan. Selanjutnya, waran saham atau situasi 1. Terdapat 4 poin. Yang pertama, waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Yang kedua, pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang. Yang ketiga, digunakan metode with and without untuk alokasi komponen pada waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Yang keempat, jika investor tidak menggunakan waran sampai melewati masa periode, maka komponen ekuitas atau akun egio saham waran didebit pada akun agio saham waran kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham awal. Selanjutnya, waran saham atau situasi 2. Yang pertama, hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional. Yang kedua, untuk mencegah dilusi atas hak voting. Yang ketiga, merupakan opsi jangka pendek. Yang keempat, perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang saham. Selanjutnya, waran saham atau situasi 3. Yang pertama, jika perusahaan menerima kas lebih besar dari nilai saham, maka dikreditkan pada akun agio saham biasa dan sebaliknya. Yang kedua, hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan kunci. Yang ketiga, kompensasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan kunci. Yang keempat, metode pelaporan opsi saham. Yang selanjutnya adalah waran saham situasi 4. Terdapat 2 metode. Yang pertama, metode nilai intrinsik, yaitu perbedaan harga saham dengan harga penggunaan waran saat waran diberikan. Yang kedua, metode nilai wajar, yaitu nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan. Akuntansi untuk kompensasi saham. Menentukan beban kompensasi menggunakan metode nilai wajar, lalu mengalokasikan beban kompensasi selama periode karyawan bekerja. Contoh, PT ABJ merencanakan pemberian kompensasi kepada 10 anggota direksi untuk membeli saham masing-masing sebanyak 1000 lembar dengan nilai pari Rp600. Opsi diberikan tanggal 1 Januari 2012 dan dapat digunakan selama 6 tahun ke depan. Harga opsi per lembar saham adalah Rp2000 dan harga per saham adalah Rp3000 per lembar. Nilai wajar beban kompensasi adalah 16 juta. Perkiraan masa bakti atau expired period of benefit direksi adalah 2 tahun lagi. Tidak ada pencatatan saat tanggal pemberian opsi 1 Januari 2012. Lalu dilakukan pencatatan beban kompensasi untuk tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013. Dilakukan 2 tahun karena perkiraan masa bakti atau expired hanya 2 tahun. Jurnalnya beban kompensasi 8 juta, debit dan kreditnya agio saham opsi. Itu dari nilai wajar beban kompensasi 16 juta dibagi 2 tahun, hasilnya 8 juta. Lalu pencatatan saat direksi menggunakan 40% hak opsi, yaitu 4.000 lembar pada tanggal 25 Februari 2015, maka jurnalnya kas 4.000 lembar dikali 2.000 per harga opsi per lembarnya menjadi debit 8 juta, lalu agio saham opsi 40% dikali dengan beban kompensasinya 16 juta, maka debit 6.400.000. Lalu saham biasa 4.000 lembar dikali harga nilai pari Rp600, maka kredit 2.400.000. Lalu agio saham biasa 4.000
4.000 lembar dikali dengan harga pasar saham yaitu 3.000 per lembar. Jadi hasilnya 12 juta kredit. Lalu untuk pencatatan ketika direksi tidak menggunakan hak opsi sampai tanggal kadaluarsa atau 1 Januari 2018 di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi kompensasi saham. Agio saham dikurangi opsi 60% kali 16 juta 9.600.000. Agio saham dikurangi opsi kadaluarsa 9.600.000. Berdasarkan IFRS, perusahaan tidak melakukan penyesuaian atas beban kompensasi saat tingkat kadaluarsa. Yang pertama, perusahaan dapat melakukan penyesuaian jika terdapat kondisi kerja atau service condition pada rencana kompensasi. Yang kedua, karena kondisi pasar direfleksikan dari penentuan nilai wajar opsi saat tanggal pemberian, maka diperbolehkan adanya penyesuaian jika penyebabnya adalah perubahan harga saham perusahaan. Yang ketiga, saham terkait atau restricted shares. Perusahaan memberikan saham kepada karyawan dengan syarat saham tersebut tidak dapat dijual atau dipindah tangankan. Berikutnya, pengungkapan rencana kompensasi. Pengguna laporan keuangan memahami yang pertama, sifat dan tingkat penetapan pembayaran berbasis saham yang terjadi selama periode tersebut. Yang kedua, cara penentuan nilai wajar untuk barang atau jasa yang diterima atau instrumen ekuitas yang diberikan. Yang ketiga, dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba rugi pada posisi keuangan perusahaan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.